Baik, kita nunggu di live di YouTube sebelum kita live ya. Coba gue cek dulu, cek kerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngosan Senja episode ke-15. Di episode kali ini, seperti biasa kami menemani teman-teman semua di waktu ngabuburit ya. Dimana teman-teman semua mungkin ngabuburit ada yang jalan-jalan, ada yang sambil ngopi, nggak boleh ya. Ada juga yang mungkin nonton drakor, ada yang nonton anime dan sebagainya ya. Dan juga mungkin juga buat teman-teman semua yang hari ini lihat video ini berarti teman-teman ngabuburit sambil menyaksikan Ngosan Senja episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, seperti biasa setiap ngosan gue kedatangan tamu spesial ya. Jadi tamu ini bukan import dari luar negeri, enggak. Ini warga pribumi. Oke, jadi salah satu tim dari Oklasi Digital khususnya di bagian konten. Jadi kalau teman-teman lihat konten-konten di Oklasi itu satu pelopornya adalah dia. Dan topik yang akan kita bawakan sesuai dengan yang ada di poster ya, tentang bagaimana membangun konten yang tepat sasaran dan berpotensi amal jariah. Ini kata orang berat nih. Tapi kita lihat bagaimana dia memaparkan soal amal jariah ini. Oke, di samping gua ada namanya Adi Puspondado atau biasa dipanggil siapa bang? Popon. Popon. Oke, Popon. Popon atau Pospon sih? Enaknya Popon atau Pospon? Bebas lah. Di bio IG gue Popon. Popon. Kenapa Popon? Apa? Kenapa Popon? Enggak, itu dari teman kuliah gue. Ada namanya Ira kan. Iya. Terus kayaknya nggak mau di, kan soalnya gue sering main sama dia. Ya, saya awal kuliah suka main lah. Mungkin karena dia nggak mau samaan kali gue Ira Ari gitu. Akhirnya dia manggil Popon. Terus itu tersebar ke seluruh ke seluruh kampus. Jadi awalnya karena panggilan teman. Iya, panggilan teman. Seorang wanita. Iya. Seorang wanita. Yang kemudian jadi sebuah kenangan ya panggilan itu ya. Ya tidak terlalu sih. Tidak terlalu. Karena abis ospek tidak terlalu akrab juga. Oh gitu. Oke. Nah, bang sibuk apa sekarang? Apa? Sibuk apa sekarang? Sibuk kerja sih pasti. Sibuk kerja, oke. Terus? Selain ya sama ya paling bantu-bantu di masalah grup juga di Oktasit sama di Tambah Jago. Ngapain? Buat bikin daily content sih. Tapi cuma konsepnya aja ya. Kalau desain kita kan ada lagi. Iya. Oke. Nah, sekarang di kerja di utama di mana? Hah? Kerjaan utama? Kerjaan utama tuh di Inisiatif Zakat Indonesia. Inisiatif Zakat Indonesia. Ngapain tuh? Di bagian digital founding, terus lebih spesifiknya lagi sih kalau gue sih di ini buat partnership di platform pembayaran sama di e-commerce. Di e-commerce. Oke. Partnership ya berarti berhubungan dengan orang luar ya, PX. Iya. Oke. Nah, itu jatuhnya sama kayak PR ya? Beda. Mungkin kurang lebih sama sih. Gue nggak tahu ya kalau PR tuh kayak gimana. Cuma kalau gue dulu mungkin lebih tepatnya di account manager sih. Account eksekutif kali. Ya kalau eksekutif, iya. Iya kayak gitulah. Oke. Nah, di sana gue lihatnya itu juga main di digital juga ya. Nge-blast email lah, mainin ads lah dan kamu. Iya sih, karena kan kalau di Easy kan gue emang bukan cuma di account doang, tapi kan memang kita konsentrasinya di digital funding. Kita konsentrasinya di digital funding. Jadi walaupun gue berhubungan sama partner, cuma gue harus ngerti juga tuh strategi buat fundraising. Ya jadi kalau misalnya setup ads, kalau email blast dan yang lain-lain tuh gue harus ngerti juga. Jadi apa namanya? Ya nggak jauh-jauh lagi ya di dunia itu ya. Kan dulu digital agency kan ya? Iya dulu digital agency cuma lebih ke e-commerce sih. Lebih ke Lebih ke store operator.
sama aja dong kayak sekarang ya. Itu juga di e-commerce lumayannya. Iya, cuma kalau dulu gua nggak berhubungan sama orang e-commerce-nya. Jadi gua bener-bener yang jalanin toko, yang cek stok buat terus ya buat invoice, kirim invoice ke gudang dan sama itu udah apa tarik data gitu. Cuma kalau di sini gua lebih ke hubungan sama PIC dari e-commerce-nya. PIC dari e-commerce. Berarti kayak ke Shopee berarti lu berhubungan langsung sama pihak yang terkait dengan Iya Shopee. iya. Sama akun eksekutif dari Shopee-nya juga gitu. Oke. Jadi lu ngobrol sama human lah ya. Iya. Agency enggak ya, ngomong sama robot ya. Maksudnya interaksinya enggak sama manusia. Enggak intens sih. Paling hubungan sama yang punya brand aja. Yang punya brand. Oke. Ya kliennya berarti. Iya, kliennya punya brand. Paling kalau misalnya dari e-commerce pun paling cuma sekedar info-info nih, misalnya ada flash sale, ada apa kan yang setup kan gue gitu. Ya paling itu aja sih. Cuma kalau untuk invoice, kalau misalnya invoice antar perusahaan, terus kalau misalnya untuk kerjasama secara legal itu gue enggak. Jadi benar-benar ke store operationnya. Store operation. Oke. Nah, mulai menekuni dunia konten. Ini lu sejak kapan? Aduh, sebenarnya kalau konten secara digital gue sih baru tahun kemarin sih ya. Tahun kemarin. Tahun kemarin gara-gara diminta Oktasit juga. Oh gitu. Sebelumnya itu sama sekali nggak pernah. Maksudnya secara sosmed ya, gue sama sekali nggak pernah berhubungan sama konten. Kayak kecuali waktu dulu di agensi ya. Gue tuh bukan kerja tapi lebih ke training lah, lebih ke belajar. Jadi jadi cuma sekedar bantu aja lah buat bikin caption, buat planning, terus buat naikin ads. Cuma itu bukan kerjaan utama. Jadi memang kalau misalnya teman gue lagi nggak bisa, baru gue gantiin gitu sih sebenarnya. Tapi kan dulu lu pernah ngebuat konten bareng sama satu rekan lu tuh si Ilham. Iya. Ya Cuma kalau menurut gue itu sebenarnya buat hobi aja sih. Jadi bukan benar-benar yang gue tekunin nih konten itu harus gimana, harus ya gitulah teori-teori lah. Jadi gue cuma ngambil artikel terus redesign lempar gitu doang. Jadi kalau menurut gue kayak ya bukan benar-benar konten making lah. Jadi cuma sekedar ya reshare aja. Ya bukannya apa namanya yang fokus membuat konten dari awal terus dipublish gitu. Cuman dengan di-share ada. Enggak, ya reshare doang. Paling cuma ditambahin desain yang apa ya? Yang udah ada template-nya lah. Jadi cuma ngopi artikel, taruh di template udah, terus sisa artikelnya di caption udah gitu doang. Oh gitu. Ya, tapi itu generate followers lumayan ya. Iya dulu sih sebenarnya lebih gampang sih sebenarnya ya. Secara algoritma juga. Cuma gue nggak tahu nih yang terbaru kayak gimana ya. Cuma kalau dulu tuh cuma kita reshare gitu masih laku gitu. Asal hashtagnya yang bagus gitu. Yeah. Cuma kalau sekarang kayaknya butuh konten-konten yang lebih ke original. Engagement. Oke. Iya yang lebih narik orang buat likes sama buat komen gitu. Kalau dulu sih cuma sekedar hashtag doang itu bisa. Jadi orang cuma lihat terus cuma like itu bisa. Cuma kalau sekarang kayaknya harus lebih intens di engagement sih. Berarti tapi yang apakah engagement yang dimaksud adalah konten-konten yang sifatnya adalah yang apa namanya kayak misalkan ya konten-konten like konten ini atau misalkan kalau giveaway kan engagement pasti tinggi lah. Iya. Gitu. Atau konten edukasi gitu masih bisa untuk di kalau edukasi sih masih bisa ya. Cuma mau paling kalau misalnya nih ada teman-teman yang mau kayak gua dulu gitu mau nge-share ya jangan lupa
ada semacam call to actionnya lah gitu. Call to action. Nyuruh orang buat like atau buat komen atau misalnya bisa lah dibikin pertanyaan gitu. Gitu. Jadi di udah artikel full nah ada pertanyaan lah gitu. Jadi biar memancing orang buat komen. Paling gitu sih. Jadi jangan cuma share full artikel mentah gitu sih. Harus ada beberapa isi yang diubah. Ya, tapi kalau kayak misalnya ada call to action kayak gitu kan ya maksud gua di pada saat Instagramnya followersnya cuma sedikit itu berarti nggak ngaruh dong. Kan siapa yang mau follow, siapa yang mau like, siapa yang mau komen, kan cuma sedikit. Iya. Gue sih belum baca algoritma terbaru ya. Cuma kalau misalnya yang gue tahu nih yang masih diteliti gitu lah sama pelaku buat konten. Itu sih sekarang ya contoh Instagram ya itu sih lebih fair sih. Lebih fair dalam arti bobot antara follower sama engagement. Nah, jadi ya namanya engagement rate kalau nggak salah. Ya engagement rate ya. Jadi walaupun follower gede nih misalnya engagementnya kecil, nah jadi reach atau sebaran dari konten lu tuh nggak banyak. Jadi semakin misalnya lu pada udah ada yang terlanjur beli follower nih. Follower katakanlah 10.000 ke atas ya. Biar bisa swipe up kan. Cuma like lu misalnya 7 gitu yang komen 2 gitu. Nah jadi sebenarnya Instagram dalam tanda kutip males itu. Semakin kecil semakin males buat nyebar konten lu. Ya, karena kan sekarang gini di home Instagram itu kan yang paling ketika lu buka Instagram yang paling atas kan bukan nggak melulu yang terbaru kan. Bisa aja ada beberapa jam lalu itu masih di atas. Itu salah satunya karena engagementnya tinggi. Jadi direkomendasiin terus di explore juga. Atau di notifikasi biasanya kan ada tuh saran-saran lu buat follow siapa. Nah itu salah satu yang faktornya di engagement itu. Jadi kalau misalnya engagement lu kecil kemungkinan besar ya di hide sama Instagram. Jadi di bawah gitu. Ya kecuali kalau lu emang langganan lah interaksi sama akun itu, nah itu kemungkinan besar bisa di atas gitu. Nah itu tapi itu khusus buat lu doang. Jadi kalau buat lain itu orang lain tuh beda-beda. Kayak gitu sih. Ini algoritma hampir sama kayak TikTok ya. Dalam artian ketika video yang bagus, video yang disukai banyak orang, ketika itu akan semakin reach video lu semakin banyak sehingga bisa masuk ke FYP. Iya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Cuma kalau untuk TikTok masih belum kebaca sih. Cara algoritmanya. Nah, tapi kadang-kadang ya konten seberapa penting sih konten menurut lo buat sebuah bisnis ataupun institusi ataupun apapun lah itu. Contohnya bisnis lah. Kalau ini gue gimana sih? Apa sih sih? Begini kali ya, enak ya. Ya ada. Iya tergantung sih tergantung sasaran lu gimana. Lu mau nyari. Ya kalau misalnya katakanlah bisnis lu B2B. Yang mana yang nyasarnya langsung ke bisnis atau ke distributor atau ke partner lain. Ya sebenarnya sih secara konten nggak terlalu penting ya. Misalnya gitu, lu punya ekspedisi yang ngirimnya udah berkontainer gitu. Iya. Kayaknya sih lu nggak terlalu perlu secara di sosmed ya. Yeah. Lu nggak perlu aktif. Iya, kalau menurut gue ya, karena yang belajar dari beberapa klien gue juga, mereka tuh yang dikuatin tuh di profil bisnisnya, di website terutama gitu. Karena mungkin secara perusahaan mungkin ya nggak banyak lah perusahaan yang aktif di sosmed gitu ya. Kalau sesama bisnis yang kayak gitu ya B2B ya, kayaknya sih nggak banyak gitu. Kecuali lo ekspedisi yang retail, yang seorang per orang. Nah itu karena kan sasarannya kan banyak nih secara kuantitas ya, menyasar banyak orang. Nah itu perlu banget sih. Oke. Sebelumnya gue pengen ya jelek ya gue ya. Hitam.
Oh iya bener nih. Sama santai, santai. Karena biru itu lambangnya pas sama masuk Astata, merah itu lambang operasi itu dah itu doang. Iya kali ya. Atau biar kayak agak-agak cyberpunk gitu. Sorry ya. Merah pink gitu ya. Maaf. Biru pink. Iya. Oke. Nah, kita lanjut nih Mas, bicara soal konten tadi. Haha. Ya, kayaknya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah besar, sudah multinasional, sudah ya sudah linknya udah gede banget lah ya. Rasa-rasanya untuk konten tuh nggak perlu amat ya. Ya baik lagi sebenarnya bukan tergantung besarnya perusahaan sih secara capital atau saham gitulah gitu. Tapi lebih ke sasaran lo aja. Klien lu siapa, market lu siapa. Jadi kalau misalnya B2B gua rasa nggak terlalu perlu sih. Ya kayak gue contohin tadi itu. Misalnya lu perusahaan lu emang perusahaan ekspedisi pengiriman yang apa ekspor impor yang mainan lu udah per kontainer gitu kayak karena lu kan pasti alurnya beda nih. Mungkin bukan seorang secara individu mesen kontainer segala macam tapi lu apa ya pitching lah atau apa ya atau lu menawarkan jasa lu secara formal ke perusahaan-perusahaan lain gitu sih. Ya kalau misalnya bedanya sama yang retail kan kurang lebih customer yang datang. Ya kan, ya misalnya lu bikin konten di sosmed tuh, terus lu kena iklan atau misalnya lu lihat itu, lu tertarik gitu kan, lu tertarik sama produknya, lu langsung beli kan, lu langsung ke tokonya, ya kan, atau misalnya lu mesen gitu. Tapi kan kalau misalnya perusahaan yang B2B nggak kayak gitu, itunya. Iya. Nah, berarti tergantung dari itu jam bisnisnya ya. Iya. Model bisnisnya juga ya. Karena yang gue perhatiin ada perusahaan besar kayak kain kami di Oxford juga ya. Jadi kayaknya sosmednya nggak begitu aktif. Cuman pergerakan income-nya tuh kenceng. Iya. Karena mungkin mungkin balik lagi nih secara dari secara tipe perusahaannya sama dari cara mereka promosi. Mungkin memang mereka secara offline, secara toko atau misalnya mungkin link dari kenalan itu bisa dalam tanda kutip bisa menghidupi perusahaan mereka. Gitu. Jadi ya tergantung lagi mereka mau ekspansi apa enggak. Jadi kalau mereka merasa udah cukup dapat customer atau klien dari offline ya silakan aja. Yang nggak harus juga gitu. Jadi kalau ya daripada mereka nge-hire orang lagi di dunia digital lah istilahnya itu secara umum ya dunia digital gitu. Lo harus punya ya spesialis dari mulai strategi, dari mulai desain, dari mulai analisis dan yang lain-lainnya gitu. Terus sementara lo yang punya bisnis merasa kalau misalnya gua offline aja udah bisa hidup kok gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya itu ya semua itu balik lagi ke tujuan dari perusahaan itu sendiri sih, dari tipe sama tujuan dari perusahaan itu sendiri. Karena soalnya tuh kayak apa ya? Ya ada yang butuh dan juga yang bisnis itu yang kemudian butuh banget orang konten. Dalam artian merasa penting banget gitu konten. Iya. Di bisnisnya. Kayak buat ya naikin followers atau buat naik engagement dan sebagainya. Seakan-akan bahkan ada yang bilang bahkan yang banyak agensi konten development kan yang memang mereka itu memberikan jasa konten buat konten desain biar si owner tuh ngurus bisnisnya aja udah konten kita bikin gitu kan. Nah dari sini kan berarti paling nggak konten itu menduduki persentase cukup besar ya untuk perkembangan bisnis ya bisnis yang dijalankan yang biasa yang umum dijalankan gitu. Nah dari situ menurut lu dari bisnis retail yang biasa ya, kita nggak ngomong bisnis yang tadi yang B2B dan sebagainya, kita ngomong bisnis yang biasa. Nah dari situ apakah memang
benar proporsi konten itu bisa sebesar itu buat attract customer. Nah, iya, tapi kita ngomongin promosi ya. Iya. Menurut gue di sekarang di era sekarang apalagi kalau sasaran lu anak muda itu konten penting banget sih menurut gue. Buat anak muda konten penting banget. Iya. Baik misalnya konten digital atau misalnya di konten-konten offline kayak misalnya billboard atau apa poster gitu-gitu. Menurut gue sekarang katakanlah kita masuk ke offline dulu ya. Kalau di offline itu masalah billboard, poster, terus selebaran gitu. Menurut gue sekarang udah kurang efektif kalau tujuan lu itu cuma jualan doang. Iya. Kan Tujuannya cuma jualan doang. tujuan lu konversi lah istilahnya, istilah gampangnya. Pokoknya orang sekali ngeliat billboard langsung beli gitu. Ya kecuali ya tertentu yang misalnya rumah gitu ya, itu bisa lah. Cuma kalau misalnya barang-barang yang kayak tadi gue bilang kayak yang retail dan yang kecil-kecil yang butuh yang butuh narik masa banyak, menurut gue konten gak cukup cuma buat konversi. Jadi sekali lihat billboard, misalnya lu produk minuman gitu, lu sekali lihat billboard itu lu langsung beli gitu. Kayaknya sih nggak bisa kayak gitu. Ya, perlu edukasi dulu ya. Kenapa semacam buat awareness sekali ya. Nah, iya gimana? Ya, billboard yang langsung dia jualan, menurut lu nggak efektif ya, karena konversinya nggak terlalu kencang. Tapi ketika mungkin isinya semacam edukasi atau mungkin semacam apa ya, virality atau yang cukup menghebohkan itu ya. Kayak apa ya, kalau Bani itu pernah ngasih billboard yang cukup viral. Kalau lu tahu kan yang waktu kurban, Apaan itu? haram apa namanya, gue lupa. Kalau salah dia menghubungkan antara hijab sama kurban gitu. Itu apa? Robani, salah satu brand dan muslim ah. Robani. Oh iya. Itu tahu gue sih. Iya. Pernah dengar nggak? Ya, Gue yang lain sih, cuma kalau Robani emang iya. Yang lumayan. Ya, lo inget gak sih waktu itu dia campaign soal hijab sama kurban tuh, gue lupa deh waktu itu, yang cukup viral gitu. Jadi ya hijab itu wajib, kurban itu apa gitu ya, gue lupa. Jadi seakan-akan meremehkan kurban gitu. Tapi emang itu emang benar, dalam artian ya emang kitab hijab yang jadi wajib. Ya enggak. Nah, tapi menurut lu nih ya, kita bahas soal virality content. Konten-konten kayak gitu tuh, maksudnya dia isi kontennya nggak edukasi, tapi konten-kontennya langsung viral, langsung mengundang kontroversi. What do you think soal konten-konten kayak gitu? Ya gimana ya? Menurut gue sih balik lagi ke engagement ya. Ini berlaku di offline maupun online. Engagement bagus, good engagement maupun bad engagement itu tetap engagement, ngerti kan? Ngerti kan maksud gue? Iya, jadi ya udah, jadi ya gimana ya? Ya karena orang sekarang mengejar secara lebih cepat untuk orang-orang lebih luas untuk teredukasi, lebih cepat viral. Kalau lu bilang ya yang ngaruh sebenarnya mau konten gimana pun, seedukatif apapun, kalau misalnya kurang viral ya nggak bakal nyampe ke orang banyak. Paling cuma ya follower atau customer yang loyal banget sama lu gitu. Ya kan, cuma kalau misalnya udah viral itu udah banyak apa, udah sebarannya udah banyak lah secara reach gitu. Masalah ya apalagi emang tujuan lu tuh cuma sekedar awareness, cuma sekedar yang penting jangkauannya luas, orang tahu gitu. Kalau konversi nanti gue buat lagi, itu efektif banget emang. Iya, jadi ini gue sambungin antara offline sama online. Jadi kalau misalnya lu kali billboard yang Robani itu, sebenarnya tuh untuk sekarang menurut gue billboard juga dibikin supaya lu viral di sosmed, supaya lu viral di digital gitu. Jadi seenggaknya lu buat dulu nih, buat di billboard lah di jalan gede lah, di Sudirman atau di mana gitu. Menurut gue selain orang dapat
awareness dari ngeliat billboard lu, itu lu harus bisa juga orang itu nge-share di sosmednya. Menurut gue itu. Jadi lu secara nggak langsung lu nggak perlu lagi ada cost buat iklan. Lu nggak perlu, misalnya iklan secara di digital ya. Lu nggak perlu nge-hire influencer untuk promosiin lu. Jadi dengan orang-orang ngelihat billboard lu yang unik, mereka foto Instastory atau buat foto lah, terus lu di-upload di sosmed. Dan teman-teman mereka ngelihat terus di-reshare lagi atau di-re-upload lagi. Menurut gue itu efektif sih gitu, begitu juga gitu. Jadi memang sekarang kalau memang kita ngarepin cuma dari poster dari billboard gitu, itu agak kurang sih. Jadi memang benar-benar lu secara offline pun lu harus mikirin bagaimana caranya viral di sosmed, di digital gitu. Jadi kan secara cost juga bisa lebih rendah kan. Nah, kalau misalnya konten yang lu buat itu bisa viral dengan sendirinya gitu. Oke. Nah, dari gue langsung mulai ke topik membuat konten. Jadi untuk membuat sebuah konten, framework apa sih yang harus digunakan sampai konten itu jadi framework? Jadi alur berpikirnya seperti apa sampai konten itu jadi sebuah konten? So sebenarnya sih setiap orang atau setiap perusahaan itu bisa punya metode masing-masing ya. Cuma menurut gue yang pertama banget itu lu harus kenal audiens lu, customer lu. Customer lu siapa? Misalnya secara demografi ya, umurnya berapa? Terus secara pekerjaan, bahkan mungkin lu bisa tahu lah, misalnya mereka tinggal di mana, di perkotaan atau misalnya di desa atau di pinggir laut gitu. Gitu sih, demografi itu yang paling penting gitu. Walaupun misalnya produk lu tuh dipakai sama semua orang misalnya, ya universal banget lah. Ya contoh ya ada contoh apa gitulah. Tapi secara konten lu nggak bisa bikin cuma yang umum. Jadi benar-benar lu misalnya bikin konten katakanlah berdasarkan umur ya, misalnya tiga kategori umur gitu. Misalnya remaja, terus dewasa sama orang tua gitu. Itu harus beda. Dari konten, dari isi kontennya, dari copywritingnya, dari cara lu penyampaiannya, dari medianya, itu menurut gua harus beda sih. Harus beda. Oke. Nah, terus habis itu gimana? Setelah udah nonton audiens? Oke. Setelah nonton audiens, biasanya nih gua pribadi ya. Kalau yang itu kan secara umum itu. Kalau misalnya pribadi kalau gua sih menurut gua nggak apa-apa juga sih lu ngelihat benchmark ke kompetitor lu. Menurut gua nggak apa-apa. Yang penting nggak sama persis lah. Walaupun misalnya ada sih beberapa konten kreator lah, misalnya yang membuat konten itu sengaja dipersisin. Balik lagi ke engagement biar diomongin, udah itu doang. Lagi-lagi balik lagi ke situ. Ya misalnya sengaja nih, ini biar diomongin gitu. Ya maksudnya lu nggak apa-apa lu misalnya katakanlah produk lu atau misalnya lu terus sebagai konten kreator pribadi gitu, diri lu dihujat gitu, tapi kan tetap aja komen lu banyak, tetap aja gitu sebenarnya naik, walaupun cuma ngata-ngatain doang. Lu di dislike lu banyak nggak apa-apa, walaupun dislike lu banyak, tapi itu engagement. Lu nge-share ke grup atau misalnya ke sosmed lu gitu, lu nge-share, lu ngehujat orang, ngata-ngatain orang ini, tetap aja engagement. Jadi ya nggak ada sekarang sih nggak ada pakemnya sih misalnya. ya itu masalah plagiarisme dan lain, itu etika aja sih. Etika itu lebih ke di dalam diri lu aja sih gitu. Lu mau ambil jalan yang mana. Benar itu sih itu. Tapi kalau misalnya bener salahnya ya secara data ya itu benar gitu yang tadi gue omongin, karena kan
cara interaksi lu, cara engagement lu naik, Yes, cara betul cara banget. awareness lu naik. Jadi menurut gua ya kalau secara bener salah ya bener itu kan. Kalau secara data ya kita ngomongin Iya, data doang. Cuma betul, kalau ngomongin etika ya masa sih gitu. lu kan lu sama content creator lu tahu capeknya mikir gitu kan. Terus betul banget. lu cuma plagiat gitu doang biar diomongin gitu. Kayaknya ya gimana ya. Iya, iya, benar. Ini berarti masih si Instagram belum belum ngedetect plagiarisme ya? Eh, Nggak ngedetect ya? kayaknya susah juga sih Susah. plagiarisme karena karena gue nggak tahu ya, maksudnya secara hukum plagiarisme dalam konten itu kayak gimana gitu. Oke, ya. Kan maksudnya lu kalau misalnya lu ada konten sama persis gitu, lu ganti warna sama logo, ya itu gue nggak tahu tuh itu plagiarisme apa enggak. Oke, oke. Ngerti kan maksud gue Iya, ya kan? iya. Ya kan terus Iya, lu iya, iya. misalnya lu misalnya kok konten kreator pribadi gitu, lu ngevlog gitu kan, lu Iya. ngevlog misalnya lu ada konten bagi-bagi takjil gitu kan Yes. buat orang miskin. Ya aduh, orang kurang mampu, orang duafa gitu. Iya, Terus duafa. ditiru sama konten kreator lain gitu. Yes. Sama juga itunya. Kan ya bisa plagiarisme apa enggak secara hukum ya. Nah, Yes. gua enggak tahu tuh masih abu-abu banget sih. Oh, oke. Setahu gua ya. Iya. Jadi menurut gua ya yang lebih bermain ya etika lu aja sih. Ethics aja ya. Nah, Iya, iya. ya kalau misalnya katakan lu pakai lagu orang, nah itu kan udah ada copyrightnya kan. Nah, pakai lagu orang gitu. Cuma kalau misalnya kalau pakai video orang secara persis itu bisa lah gampang ngedeteknya gitu kan. Ya kan misalnya lu ngambil desain orang, lu print di kaos terus lu jual gitu. Itu kan ada itu, maksudnya Iya, iya. kalau sama persis tuh bisa didebatin lah gitu. Yes. Ada buktinya gitu. Iya. Cuma kalau misalnya lu bikin poster gak cuma ganti warna atau misalnya secara konsep doang itu secara konsep doang yang sama, ya itu masih abu-abu sih. Oke. Soalnya kan kalau selain sosial media ya, menurut gua kayak Google itu kan ngecek banget duplikat konten yang memang apa namanya ngeduplikat atau kayak gitu, Iya, itu iya. ngedetect banget, makanya SEO-nya rendah nantinya. Nah kalau sosial media belum ini ya. Belum Iya, ada. kalau misalnya SEO itu kan secara tulisan kan, dan lu bisa ngedetect gitu. Misalnya lu cari keyword apa, terus lu lihat artikelnya full sama, atau misalnya nyomot beberapa paragraf tanpa diedit, itu masih bisa kan, ada pakemnya lah gitu kan. Secara gue cuma kan kalau misalnya kita secara sosmed, kalau katakanlah sosmed apalagi cuma sekedar konsep gitu, menurut gua masih abu-abu lah gitu. Secara ya apalagi cuma konsep kasarnya doang gitu. Ya itu menurut gua masih apa ya? Kalau menurut gua masih bisa lah gitu, masih bisa diterima gitu kalau cuma secara konsep. Kecuali lu nyolong karakter misalnya. Ada orang bikin manga atau bikin apa, nyolong karakter lu tempel di poster lu, ya itu kan ya secara karakter ketahuan lah gitu kan. Secara ya maksudnya ada utuhnya lah gitu. Sama kayak tulisan gitu, ada apa ya, ada dalam tanda kutip benda konkretnya lah gitu. Lu bisa lihat gitu dalam kasat mata gitu. Katakanlah musik juga kan, lu dengerin gitu, tahu lah gitu mana yang niru gitu. Cuma kalau makin ke arah konsep, makin ini sih makin abstrak lah gitu. Oke. Nah, setelah ya tadi ya, semoga kan kita nyari audiens, kemudian habis itu mulai bikin konten. So lu ada tools nggak sih buat bikin kontennya? Enggak sih, gua emang asal ya kalau gua sih asal tahu kompetitor aja. Jadi gua pantengin sih itu. Ini setiap kali gua mau bikin konten ya gua pantengin gitu. Gua lihat gitu mereka lagi apa sih, lagi hype apa sih gitu. Baik lagi sih kalau gue pribadi ya cuma sekedar konsep doang sih. Konsep mereka lagi ngomongin apa, terus ini banyak interaksi nggak nih. Ya paling gue bikin konten yang seputar itu aja. Cuma
kalau ya balik lagi kalau misalnya untuk desain, untuk copywriting, untuk teks di ininya ya gue sih gue usahain ya harus beda sih. Jadi bang bener-bener kalau misalnya kita pun mau ngambil dari konten orang lain ya paling nggak cuma sekedar konsep aja lah, tema aja lah. Lu mau ngomong mereka ngomongin apa, terus misalnya engagementnya naik, ya lu ngomongin itu juga lah. Cuma yang lainnya ya sebisa mungkin lu bedain lah. So angle-nya kan dibedain ya. Angle, ya angle dari banyak dari semuanya sih, dari angle dari angle misalnya tulisan, dari desain gitu sih. Nah, lu selama ini bikin konten tuh bener-bener kayak create konten atau sambil nge-scheduling postingan konten, kemudian copywriting, hashtag optimization dan sebagainya, itu juga di itu enggak? Lu kerjain enggak? Iya sih. Kalau misalnya gue selama ini kayaknya selain desain gue yang ngerjain deh kayak. dari desain, dari planning, terus dari planning, terus dari copywriting, ya misalnya ya planning, terus kayak copywriting, terus dari caption, dari hashtag gitu. Bahkan kalau misalnya di IG gue pribadi ya desain gue juga gitu. Jadi semuanya lah. Itu konsep IG-nya apa sih? Gue sih kalau personal branding kayaknya. Kalau IG gue pribadi sih gue lagi mulai nulis aja sih karena kan gue emang suka nulis lah dari dulu, dari zaman SMP gitu. Biasanya dulu cuma main blog gitu doang, tapi sekarang kayaknya ada media yang perlu di itu juga lah, dimasukin juga gitu. Akhirnya gue nulis di IG ya sambil bikin desain juga gitu kan, karena kan IG kan butuhnya foto kan, ya paling tulisan gue masukin ke desain gitu aja sih. Oke. Nah, selama lu bikin konten itu pernah ngerasa stagnan nggak? Dan lu gimana ngatasin stagnansi dari ide konten? Gue sih orang yang cukup ekstrim ya. Kalau misalnya lu stagnan, lu nggak boleh kabur. Oke. Sampai dapet. Gini. Ini misalnya karena planning nih. Lu nggak tahu nih mau konten apa lagi. Sebisa mungkin sampai lu dapet temanya. Lu jangan nunda-nunda. Iya, gue nggak tahu ya, lu kan penulis juga Den. Iya, jadi bisa sharing juga. Kalau gue nulis sampai ending, bisa kata nulis, gue nulis ya katakanlah nulis cerita lah gitu, sampai ending, jangan berhenti. Biar kata lu di tengah paragraf itu stuck. Kayak misalnya lu bikin konten, misalnya lu tema udah ada nih, captionnya belum. Tapi menurut gue jangan berhenti sampai ending, sampai misalnya ending lu CTA buat komen gitu, buat misalnya lu cuma nge-sharing doang, terus komen cuma ayo call to action lu cuma pengen bilang ayo dong komen gitu, like sampai itu ketulis, jangan berhenti menurut gue. Karena ketika lu nutup laptop terus lu balik lagi itu udah beda. Kalau gue ya? Iya. Jadi menurut gue sejelek apapun konten lu konsep konten yang lu buat itu harus sampai selesai. Revisi bisa belakangan menurut gue. Tapi kalau misalnya lu konsep misalnya lu awal bagus, cuma lu nggak sampai ending, itu menurut gue susah sih buat ngangkatnya lagi. Jadi kalau misalnya kalau gue pribadi, gue tuh mengutamakan speed, cepet selesai, udah itu dulu aja, cepet selesai secara tema, secara konsep ya. Ketika lu udah bikin konsepnya, lu udah jadi nih, misalnya desain udah jadi, copywriting udah jadi, itu hashtag udah ada, lu tinggal upload gitu. Ya itu masih, ya itu bisa lu lihat lagi gitu. Yang penting kan udah jadi. Misalnya lu tetap stuck gitu.
itu seenggaknya itu udah bisa diupload. Gitu sih itu minimalnya biar kata jelek itu udah bisa diupload gitu. Tapi kalau misalnya lu belum kelar, lu sampai besok itu nggak bisa diupload. Jadi schedule-nya mundur lagi gitu. Okay. Menurut gue sih ya. So berarti kerjakan sampai tuntas ya Sampai tuntas dulu aja. Biar kayak tadi gue bilang biar kata cuma konsep, biar kata lu cuma coret-coretan, udah sampai tuntas dulu. Nanti edit bisa belakangan gitu. Apalagi kalau cuma caption doang kan, itu kan bisa di upload pun bisa diedit kayak gitu kan. Gue nggak tahu kalau Twitter kayaknya nggak bisa deh. Cuma kalau di IG Facebook itu bisa. Facebook, TikTok nggak bisa. TikTok sekalian di-upload, udah nggak bisa edit apa-apa, kecuali lu hapus postingannya. Iya. Nah, cara terakhir hapus postingan menurut gue bisa juga sih. Kalau misal lu katakanlah lu udah jelek banget gitu, terus lu besoknya besokannya lu baru bisa lu baru nemu yang bagus ya. Kalau misalnya udah terlanjur upload ya nggak apa-apa juga, cuma jangan sering ya aja sih. Semuanya kalau lagi ini banget ya, jenuh banget kayaknya. Kalau misalnya jenuh banget, lu udah tahu nih ini tuh kalau misalnya di upload lu udah tahu ini jelek, cuma lu harus keep up sama schedule. Ya gitu sih, gitu aja sih. Nah, bicara tadi gue jadi ingat perkataan Gary V ya. Jadi salah satu. Nah, lu dia itu siapa? Gue baru dengar. Dia itu siapa? Oh, Gary V itu yang punya Vayner Media. Jadi itu kalau lu gue nggak tahu orang. Gary V itu Vayner Media yang sebenarnya kalian tuh benar-benar besar, Coca-Cola. Itu jadi optimal sosmed mereka. Oke. Jadi makanya kayaknya besar dan menjadi salah satu rujukan digital marketer di Indonesia. Jadi kan rujukan ada berapa nih? Misalkan kalau funneling ada Russell Brunson, ya kan? Terus kalau bicara soal apa lagi ya? SEO ada Neil Patel, ya kan? Ini salah satu yang bicara soal sosmed, terus marketing ada Gary V. Yang salah satu acuan ya. Acuan internet marketer. Nah, Gary V mengatakan gini, ketika ditanya speed versus quality, ya, speed versus quality. Nah, Gary V, kalau kita menganggap kan biasanya orang awam akan mengatakan quality, ya kan sih, speed of content versus quality of content, ya kan? Biasanya orang mengatakan quality, karena pada dasarnya kan ya konten itu harus bagus kan, ya, konten harus bagus, menarik dan sebagainya. Cuman secara gamblangnya si Gary V langsung ngomong speed of content, because quality is subjective. Kualitas sangat subjektif banget. Bahkan ada orang konten cuma sekedar bikin kayak dari Canva itu background putih terus tulisan doang. So engagementnya tinggi juga, kualitasnya bagus. Iya. Jadi nggak perlu terlalu banyak bikin kualitas, yang penting cepet dulu aja. Lu bikin konten mau kayak gimana pun, desainnya kayak gimana pun, pokoknya ada dan dia cepat geraknya, ya bikin udah itu yang dikejar. Dan kemudian dikonfirmasi sama Russell Brunson. Russell Brunson itu yang punya ClickFunnels ya, dia pakai funneling lah, funnel hacker. Nah, dia nulis buku namanya Traffic Secret. Traffic Secret itu kan mengatakan bahwa yang penting lu cepat dulu aja, lu brutal dulu aja, nanti traffic akan datang. Karena kita nggak tahu yang mana yang viral. Tiba-tiba kita udah bikin konten, ya dengan kita bikin konten dengan tidak yang dimaksudkan viral. Contoh gini, kita bikin konten dengan maksud konten ini pengen engagement tinggi, pengen viral. Cuma ternyata nggak viral. Tapi pas kita bikin konten biasa ngalir aja, tiba-tiba ada satu yang viral nggak kita duga. Iya. Gitu. Jadi ya udah bikin dulu aja. Gue itu insight yang gue dapet ya dari Gary V sama Russell Brunson gitu sih. Kalau masalah speed versus quality. Jadi gue mau highlight tadi ya perkataan tadi. Nah, kemudian terkait dengan ini, kita masuk ke agak Islami. Asik. Aduh. Agak sulit ya. Gini, lo kenapa ada belakangnya ada amal jariah? Gini, kenapa gue ngomong amal jariah gini? Jadi para content creator, satu yang kemudian gue dapat insight dari mereka adalah mereka bikin konten, ya emang untuk edukasi ya, pengen personal branding ya. Cuma ini juga pengen semacam kayak amal jariah. Kenapa? Karena di muka bumi ini pengguna sosmed hanya ada dua tipe. Satu yang menikmati konten, kedua yang membuat konten. Iya. Nah, mereka pengen jadi content creator, mereka pengen jadi yang membuat konten. Selain pengen dapat personal branding, nanti akhirnya dapat omset, dia dapat cuan ya. Kemudian yang ketiga itu amal jariah, karena dia bikin konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Nah,
menurut lu nih definisi yang bermanfaat, konten-konten bermanfaat, konten-konten yang mengedukasi gitu-gitu yang seperti apa? Apakah yang ini gua agak kesel juga sih orang-orang yang mencoba naikin engagement, membuat konten viral Iya, yang iya. mereka dia itu ngablu ya, ngablu kayak bikin konten yang bikin masalah gitu, tetap Iya, bikin iya, iya. masalah. Kayak kemarin kasus KRI Nanggala ya, Oh 402. itu gue kalau boleh ngomong kasar gue Eh, pengen ditonjok gak sih? Banyak banget gue yang bikin konten, ada yang bikin konten di animasiinnya, ada yang bikin konten animasi bukan animasi yang ini ya, pokoknya bukan animasi kayak uh, apakah ada juga bikin animasi yang tentang bagaimana proses hancurnya kapal, itu iya. nggak masalah. Tapi ada konten yang bikin animasi yang kayak gamers gitu loh, kayak ngegame. Terus ada juga yang bikin kayak candaan. Iya. Itu ya itu kapal selam yang wajar tenggelam. Aduh, akhlak ada juga yang bikin kayak ternyata nggak cuma kapal doang yang tenggelam, chatku juga tenggelam. Aduh. Itu ada bikin konten. Aduh, gue pengen. Aduh, ini kalau nggak dimaslahan ya, ini kalau kata pribadi udah gue sayang namanya maslahan nih ya. Iya kan? Gue juga kesel seperti itu. So, ini mancing emosi dan menurut lo jadinya konten yang viral itu kan akhirnya nggak selalu punya potensi amal jariah ya. Bukan gitu jadinya ya nggak sih? Iya. Gini sih balik lagi sih, bad or good engagement is still an engagement sih. Iya sih benar. Dan menurut gua viral itu sekarang udah komoditas sih menurut gua. Komoditas. Iya, udah benar-benar ada nilainya gitu. Lu dengan lu viral secara baik atau buruk menurut gua ya endorse also Bekip adalah masuk lah menurut gua ya. Iya. Apalagi sekarang brand-brand yang cuma butuh awareness gitu. Ya ada lah masuk apalagi sekarang lu belum benar diomongin gitu. Lu benar-benar diri lu benar-benar jadi pembicaraan orang gitu. Benar-benar orang mampir di sosmed lu atau di channel lu. Yes. Jadi ya menurut gua tadi gua bilang sekedar menghujat apa segala macam, tapi kan orang terpapar sama diri lu yang aduh gue pengen ngomong ya diri lo yang itulah yang caur itu ya yang brengsek itu kan jadi apapun yang lu sampaikan itu orang dengar. Iya menurut gue kayak gitu. Jadi ya balik lagi sih ya kalau misalnya kita mainin data gitu bener nggak bener ya bener lah. Buktinya followers lu naik, engagement lu naik, endorse banyak puluhan juta gitu kan. Ya masalah bener nggak bener kalau secara angka ya bener. Yes. Emang itu yang harus dilakuin. Iya kan. Cuma kan ya gue susah juga kalau ngomong etika, ngomong moral karena kan ya itu kan kepercayaan masing-masing menurut gua. Dan menurut gua kalau misalnya gua katain nih masa lu masa kemampuan lu cuma gitu doang sih. ya mungkin ada yang jawab juga yang nggak apa-apa gua buat gini-gini. Toh gua masuk endorse puluhan juta kok gitu kan. Lu cuma bisa ngomong doang gitu kan. Cuma bisa bikin konten gitu-gitu doang. Gue diundang TV, diundang collab segala macem. Iya gitu. Gue bingung juga sih kalau ngomong secara benar salah ya, maksudnya secara benar salah secara angka dan data ya. Iya lu diundang podcast Deddy Kobusier gitu kan. Ya kan sponsor masuk sana sini ya. Iya. Ya apapun yang kita omongin kalau misalnya secara etika, secara nilai kita nggak sama, ya susah juga sih kalau misalnya kita dalam tanda kutip nyalahin orang itu ya. Orang-orang yang cuma pengen viral karena kan memang secara algoritma kayak gitu, secara sistem kayak gitu. Oke. Jadi nggak ada tuh misalnya di sosmed atau misalnya di YouTube gitu. Orang bisa ngefilter gitu. Ini mana sih komen yang menghujat, mana sih komen yang baik gitu. Terus dibobotin nih kalau misalnya
kalau misalnya hujatannya banyak itu video diturunin gitu. Enggak, tetap aja trending juga gitu kan. That's right. Iya, menurut trending juga di sosmed juga kayak gitu. Misalnya lu komen-komen menghujat gitu, ya tetap aja dieksplor juga. Kalau di TikTok FYP juga menurut gua. Iya udah. Emang kayak gitu. Ekosistemnya emang kayak gitu. Betul. Oke, nah kita udah masuk azan maghrib, nggak terasa, alhamdulillah. Dan terakhir closing statement dari lu bang, buat yang bikin konten gimana? Iya. Balik lagi ke itu sih. Gue sesuai tema ya, amal jariah dan bermanfaat bagi orang. Menurut gue itu ya mungkin yang nilainya sesuai sama itu ya, sama nilai-nilai kayak gitu, yang menurut gue sih ya adalah itu sesuatu yang mau nilai-nilai kebaikan yang mau lu sampaikan ke orang-orang gitu. Itu satu menurut gue sih. Dari dulu gue meyakini bahwa konten, bahwa misalnya arts atau misalnya seni ataupun hal-hal lain yang kita kerjakan itu atau yang kita buat itu paling enggak bermanfaat buat orang gitu. Walaupun mungkin sekedar cuma buat hiburan gitu, buat kalau bisa misalnya cuma buat sampai ketawa-tawa gitu. Orang atau misalnya cuma sekedar buat motivasi doang gitu. Menurut gue sih itu udah bermanfaat ya. Selama lu nggak kayak tadi gitu, lu niatnya menghibur orang, cuma lu menyakiti orang lain gitu. Lu misalnya ya membawa hal buruk lah. Walaupun itu emang hiburan ya buat sebagian orang, cuma kalau lu menghibur dengan menjatuhkan orang lain, dengan lu nebeng di atas kesedihan orang lain, menurut gue itu janganlah gitu. Jangan sampai kayak gitulah. Lu harus bisa bermanfaat buat semua orang gitu. Jangan sampai jangan sampai kayak tadi lu hiburan buat sebagian orang gitu, cuma lu memberikan dampak buruk buat orang lain, buat sebagian orang lain gitu. Itu sih menurut gua. Oke, thank you banget Bang Bosman atas waktunya, dan kita sudah masuk azan maghrib. Selamat berbuka puasa buat teman-teman semua yang di sana, dan kita jumpa lagi di Ngosan Senja episode 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Yo, mantap. Oke, mantap. Dah selesai kan?